Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Dan kita dijauhkan dari wabah penyakit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Kompas yang dimana adalah tugas dari mata kuliah pengguruan dan pemetaan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Kompas sesuai dengan nilai nomor NIM saya A02180004 yaitu angka tesnya 4. Jadi saya akan membahas tentang Kompas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari Kompas, fungsi dari Kompas, dan kelemahan, kelebihan, dan bagian-bagian dari Kompas. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan masuk ke dalam pengertian dari Kompas. Baik, kompas adalah suatu alat yang biasanya digunakan oleh suatu bidang tertentu sebagai alat untuk mengetahui arah mata angin dan di mana kita berada. Jadi kompas ini sangat dibutuhkan bagi kita orang-orang hutan, dalam hal ini untuk menginventarisasi suatu lahan hutan. Misalnya kita masuk ke dalam hutan untuk mengetahui arah jalan kita ke depannya di dalam hutan, dan kompas ini sangat familiar dipakai oleh pendaki-pendaki gunung dan selalu juga digunakan oleh anak-anak mahasiswa lain, bukan cuma kehutanan seperti teknik sipil dan lain sebagainya. Fungsi dari kompas ini yaitu untuk mengetahui arah mata angin yang akan kita lihat pada jarum di dalam kompas. Nanti saya akan menjelaskan tentang cara pemakaiannya dan bagian-bagiannya per kompas. Selain mengetahui cara arah mata angin, kita juga mengetahui di mana kita berada dan di kelerengan berapa. Maksud saya di mana kita dapat mengetahui tentang sudut, kita dapat mengukur sudut peta atau kompas. Itu adalah fungsi dari kompas, dan yang paling biasanya itu adalah untuk menunjukkan kita arah mata angin dan di mana arah yang akan kita tempuh, yang kita lihat di dalam peta, dan kita mencocokkan pada saat kita melakukan inventarisasi dengan menggunakan kompas. Oke, baik. Kita lanjut pada kelebihan dan kelemahan dari kompas. Kelebihannya itu, kompas itu harganya cukup murah dan dapat dibawa kemana-mana. Dapat kita taruh di kantong kita pada saat kita melakukan suatu pekerjaan yang bersangkutan dengan pemakaian kompas. Jadi kompas itu ringan, mudah dibawa atau efisien, dan dia itu harganya cukup terjangkau. Terus kalau kelemahan dari kompas yaitu pada kompas itu ada dua macam skala, sehingga dalam pengukurannya itu agak susah untuk menentukan. Dan selain ada dua skala, dia juga mempunyai kekurangan. Kompas memiliki angka ganjil, sehingga pada saat kita melakukan suatu inventarisasi atau menentukan suatu arah, kita menggunakan insting saja, karena pada kompas itu menggunakan angka ganjil. Jadi kita memperkirakan saja arah yang ditempuh pada jarum kompas tersebut. Selain hal tersebut, kelemahan juga dari pada kompas itu yaitu jarumnya itu cepat sekali bergerak, sehingga kita tidak mudah untuk menentukan, sehingga perhitungannya itu biasa mempersulit kita untuk menentukan arahnya. Kelebihannya lagi itu pada kompas yaitu pada kompas ada suatu penggait, sehingga pada saat kita melakukan penembakan arah, kita dapat melakukan dengan datar, karena pada kompas ada penggait datar. Baik, kita lanjut pada bagian-bagian dari kompas dan cara penggunaan kompas.
pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan laptop karena tempat print tidak buka, jadi saya mohon maaf, saya menggunakan laptop saja, apa adanya saja yang saya dapat jelaskan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada kompas. Oke, baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kompas. Bagian-bagian dari kompas itu adalah bagian yang pertama, yaitu penggaris berskala. Ini penggaris berskala, penggait jempol itu yang saya jelaskan tadi untuk memudahkan kita mendatarkan pada saat kita melakukan penembakan arah, yaitu ada lensa pembesar. Lensa pembesar ini berfungsi untuk melihat arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas di bawah sini. Ini ada jarum kompas di bawah. Terus ada skala sudut kompas itu yang berputar-putar di dalam. Ada bezel knob yang seperti pada jam tangan kita biasanya. Itu adalah bezel knob putar. Terus ada kawat bidik. Kawat bidik ini terbuat dari magnet. Pada saat kita melakukan penembakan arah, kawat bidik ini kita sejajarkan dengan misalnya kita penembakan arah pohon. Jadi kita menggunakan pada kawat bidik ini, kita menaruhnya di tengah dan kita melihat ini ke bawah. Ini bisa digeser-geser. Lensa pembesar ini bisa digeser-geser sesuai dengan penglihatan kita di bawah yang lebih jelasnya, seperti itu. Terus ini juga bisa kita gunakan untuk mengukur suatu dataran. Misalnya kita mau mengukur panjangnya, tapi ini tidak terlalu panjang seperti Mister ya. Kita dapat memanfaatkan lain selain fungsi utamanya, yaitu untuk mengukur suatu benda dalam pengukuran. Karena ini bisa dikasih turun full untuk pengukuran. Seperti itu. Terus ada celah bidik. Celah bidik ini kita di sini kita melihat kawat bidik yang ada di sana, yang ada di sini ada kawat bidik. Jadi di situ kita melihat ke sana, mensejajarkan supaya lebih rata. Pada penentuan kompas, pada penentuan arah pada kompas, kita harus berdiri tegak, tidak boleh miring. Baru kompas itu harus sejajar harus sejajar, tidak boleh miring-miring. Dan itu adalah fungsi dari penggait jempol ini, kita untuk mendatarkan dan menopang dari bawah supaya tidak miring. Seperti itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tetap sehat walafiat dan stay home. Semoga kita tetap dijauhkan dari wabah penyakit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.